akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi. Gengsi sudah terlanjur melambung tinggi, tapi rasa malunya juga tidak kalah besar. Malaysia yang akhir-akhir ini semakin vokal mengangkat isu klaim wilayah perbatasan, mendadak tergelincir di tengah drama geopolitik yang mereka ciptakan sendiri. Awalnya, mereka tampil percaya diri dengan gestur politik keras dan narasi menekan. Malaysia seolah ingin memancing Indonesia agar mundur dan menunjukkan siapa yang lebih dominan di kawasan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih membuat Indonesia gentar, langkah Malaysia berbalik menjadi blunder. Bukannya mendapat dukungan penuh, negeri jiran itu justru ditinggalkan sekutu-sekutunya dan dipermalukan di panggung yang mereka bangun sendiri. Ada apa sebenarnya di balik drama ini? Mengapa strategi Malaysia berujung pada bumerang memalukan? Dan bagaimana sikap Indonesia yang justru membuat banyak pihak angkat topi? Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silakan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Konflik wilayah antara Indonesia dan Malaysia sejatinya bukan hal baru. Perseteruan ini sudah berlangsung lama, nyaris seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Namun belakangan tensinya naik tajam dan semua itu dipicu oleh satu nama yang kembali jadi sorotan. Ambalat. Blok laut di perairan Kalimantan Utara ini bukan wilayah sembarangan. Ambalat dikenal kaya akan cadangan minyak dan gas, menjadikannya incaran strategis dalam perebutan pengaruh dan sumber daya. Ironisnya, meski Indonesia sudah mengantongi bukti historis dan legitimasi hukum yang kuat atas kawasan ini, Malaysia justru kembali melontarkan klaim sepihak. Langkah ini memancing reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk publik Indonesia yang merasa kedaulatan negaranya dipertaruhkan. Yang membuat situasi semakin runyam, Ambalat bukan satu-satunya yang mereka incar. Malaysia mulai menunjukkan manuver di wilayah-wilayah sensitif lainnya. Dari Selat Malaka yang sibuk dan strategis, ke Pulau Sebatik yang selama ini jadi simbol batas daratan, hingga perairan utara Kalimantan yang sering luput dari pemberitaan. Semuanya mulai disentuh oleh bayang-bayang ekspansi klaim dari negeri jiran. Ibarat orang yang sedang ngidam banyak, Malaysia terlihat tak pernah puas. Semakin hari, semakin luas pula wilayah yang coba mereka sertakan dalam narasi klaim. Entah karena kepentingan ekonomi, politik, atau sekadar adu gengsi, satu hal pasti, ketegangan di kawasan ini mulai mengarah ke titik yang berbahaya. Tapi, harapan tinggal harapan. Inggris, yang dulunya penjajah sekaligus pelindung simbolik Malaysia, memilih bersikap dingin. Tidak ada manuver diplomatik, tidak ada pernyataan dukungan, bahkan sekadar retorika basa-basi pun absen. Negara yang dulu berperan besar dalam sistem pertahanan Malaysia kini bersikap seperti penonton diam, jauh, dan tidak peduli. Australia, jangan terlalu berharap. Alih-alih memihak, negeri kanguru itu fokus menjaga keseimbangan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Dengan memanasnya situasi di Laut Cina Selatan, perhatian Australia jelas terpecah. Mereka lebih memilih stabilitas regional ketimbang terseret dalam konflik bilateral yang sensitif dan penuh risiko. Ketika Malaysia mencoba memainkan kartu geopolitik dan mengandalkan solidaritas aliansi lama, yang terjadi justru sebaliknya. Tak satu pun sekutu yang bergerak, Malaysia terlihat sendirian di panggung yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah tamparan keras bagi ambisi yang terlalu jauh melampaui realitas. Negara-negara sekutu Malaysia sepakat mengambil sikap yang sama, tidak ingin terseret dalam konflik dua negara ASEAN yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur damai. Baik Selandia Baru maupun Singapura, dua anggota FPDA lainnya, memilih langkah hati-hati. Mereka bersikap diam, menjaga netralitas dan menegaskan bahwa persoalan perbatasan adalah isu bilateral, bukan urusan kolektif aliansi militer. Jalur diplomasi damai lebih diutamakan ketimbang memihak salah satu pihak dan memperkeruh situasi. Disinilah Malaysia mulai sadar, FPDA bukan tombol ajaib pemanggil bala bantuan. Bukan semacam NATO yang otomatis turun tangan jika anggotanya menghadapi konflik. Klaim sepihak mereka yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan justru menciptakan masalah baru dan memicu krisis kepercayaan terhadap strategi luar negeri mereka sendiri. Sementara Malaysia mulai gelisah karena dukungan yang diharapkan tak kunjung datang, Indonesia melangkah dengan kepala tegak. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sedang mempersiapkan transisi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Langkah cepat dan tegas diambil untuk menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia bukan bahan tawar-menawar.
TNI digerakkan dalam siaga penuh, wilayah-wilayah strategis yang rawan gesekan langsung diperkuat. Armada kapal perang TNI Angkatan Laut dikerahkan ke perairan Ambalat, wilayah yang menjadi pusat klaim sepihak Malaysia. Pesawat intai dan tempur rutin melakukan patroli udara. Di darat, pasukan elit seperti Kopassus dan marinir disiagakan di titik-titik perbatasan rawan penetrasi. Ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan peringatan keras bahwa Indonesia tidak akan membiarkan sejengkal pun tanah airnya direbut. Setiap langkah agresif akan dibalas dengan ketegasan terukur, dan kedaulatan adalah harga mati, bukan untuk dipreteli atau dinegosiasikan. Dalam beberapa pekan terakhir, suasana di Kalimantan Utara berubah drastis, bukan hanya karena dinamika politik yang memanas, tapi juga karena intensitas patroli militer yang melonjak tajam. Langit dan laut di wilayah ini menjadi saksi bisu keseriusan Indonesia menjaga setiap jengkal wilayahnya. Kapal-kapal perusak dan fregat TNI Angkatan Laut mengunci posisi di titik-titik strategis, terutama di perairan dekat wilayah sengketa. Dari udara, drone militer berteknologi tinggi melakukan pemantauan intensif 24 jam tanpa jeda. Semua pergerakan sekecil apapun kini dalam radar kekuatan pertahanan Indonesia. Situasi serupa terasa di Pulau Sebatik, sebuah pulau perbatasan yang separuh wilayahnya berbagi garis dengan Malaysia. Di sana, masyarakat mulai menyadari peningkatan signifikan aktivitas militer. Laporan warga menyebutkan bahwa kehadiran pasukan dan alat utama sistem pertahanan negara membuat mereka merasa lebih tenang dan terlindungi. Bukan karena ada potensi perang, tapi karena negara hadir tepat di garis depan, mengawal setiap kemungkinan ancaman. Pemerintah Indonesia tidak memainkan retorika kosong. Ini bukan diplomasi panggung. Ini adalah pesan nyata kepada dunia bahwa kedaulatan bukan isu abu-abu. Ia adalah garis merah yang tidak akan pernah dibiarkan dilangkahi siapapun. Di sisi lain, elit politik dan militer Malaysia mulai terlihat goyah. Mereka yang terbiasa bermain dua kaki, di satu sisi mengumbar pernyataan damai, di sisi lain melakukan manuver agresif, kini kebingungan menghadapi konsekuensi langkah mereka sendiri. Narasi klaim sepihak semakin sulit dipertahankan di panggung internasional. Mereka mulai menyadari kenyataan pahit. Klaim dan aksi mereka tidak memiliki pijakan hukum kokoh. Sementara itu, Indonesia selalu merujuk pada dasar hukum internasional yang sah seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, dan kesepakatan bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Di hadapan dokumen legal dan rekam jejak diplomasi yang jelas, Malaysia hanya bersandar pada klaim sepihak dan tekanan politik domestik. Dari sudut pandang geopolitik global, langkah Malaysia menjadi bumerang. Alih-alih tampil rasional dan bertanggung jawab, mereka kini dicap sebagai aktor provokatif yang memicu instabilitas kawasan demi kepentingan dalam negeri. Kredibilitas mereka di mata komunitas internasional perlahan terkikis. Bahkan sejumlah analis luar negeri, dari Inggris hingga Australia, menyampaikan bahwa tindakan Malaysia adalah bentuk overstretching, usaha yang terlalu dipaksakan dan tidak sebanding dengan kapasitas strategis mereka. Dalam konteks ASEAN yang mengutamakan stabilitas, tindakan ini dinilai kontraproduktif dan berpotensi menciptakan ketegangan berkepanjangan di Asia Tenggara. Akibat manuver nekat Malaysia mulai terasa, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mata dunia internasional. Banyak pihak global menilai bahwa Malaysia tidak lagi tampil sebagai negara yang memperkuat kerjasama kawasan, melainkan sebagai aktor yang memperkeruh suasana. Upaya sepihak memperluas klaim wilayah dianggap tidak sejalan dengan semangat stabilitas regional yang selama ini dijaga bersama, terutama di lingkungan ASEAN. Masalahnya bukan hanya soal reputasi diplomatik. Dari sisi ekonomi, langkah Malaysia ini bisa menjadi blunder besar dengan dampak jangka panjang. Hubungan dagang dengan Indonesia, mitra penting di kawasan, berpotensi terganggu, terutama di sektor strategis seperti perikanan, energi, dan perdagangan lintas pulau. Kawasan Kalimantan Utara dan Sabah, misalnya, merupakan jalur penting distribusi hasil laut, pasokan energi, dan aktivitas ekonomi lintas batas. Ketegangan yang meningkat akan membuat pelaku usaha berhitung ulang. Resiko keamanan meningkat, biaya logistik membengkak, dan kepercayaan pasar mulai goyah. Yang lebih mengkhawatirkan,
Malaysia memiliki titik rapuh di sektor ekspor. Banyak hasil bumi dan energi dari Sabah dan Sarawak menjadi penopang utama ekonomi nasional mereka. Jika konflik memanas, distribusi dari dua wilayah ini bisa terganggu, mengancam perekonomian nasional Malaysia. Investor internasional juga mulai menaruh perhatian serius. Dunia usaha sangat sensitif terhadap stabilitas. Potensi konflik berlarut-larut di perbatasan akan membuat investor berpikir ulang, menarik modal, mengalihkan proyek, atau menunda ekspansi hanya karena kawasan ini tak lagi kondusif. Sementara Malaysia tergelincir oleh langkahnya sendiri, Indonesia tampil dengan pendekatan strategis. Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang tegas sekaligus kredibel di mata internasional. Dengan langkah konsisten, tenang dan berdasarkan hukum internasional, Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang tidak bisa dipermainkan, tetapi juga tidak gegabah. Kedepan, jika Malaysia tetap bersikeras melanjutkan klaim sepihak, situasi bisa kembali memanas. Namun, prediksi pengamat internasional menunjukkan kemungkinan arah berbeda. Tekanan dari komunitas global, termasuk dari FPDA sendiri, akan mendorong Malaysia untuk perlahan mundur. Bukan karena ingin menyerah, tetapi karena realitas diplomasi dan tekanan ekonomi memaksa mereka menyelamatkan wajah. Malaysia mungkin akan mencoba mencari jalan tengah, membawa narasi kerjasama ekonomi, pembangunan lintas batas atau pengelolaan wilayah bersama. Tapi Indonesia telah menetapkan garis jelas, tidak ada kompromi soal kedaulatan. Tidak ada wilayah yang bisa dibagi atau dinegosiasikan jika itu bagian dari tanah air Indonesia. Meski Indonesia tidak menggembar-gemborkan kekuatannya lewat propaganda, kekuatan militer yang teruji membuat siapapun berpikir dua kali sebelum coba-coba mengusik. Dari TNI Angkatan Laut yang menguasai lautan, TNI AU yang rutin patroli di udara, hingga pasukan elit di perbatasan, semuanya menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang menang dalam konflik klaim wilayah, tapi kemana arahnya akan bermuara. Apakah Malaysia akan menyadari bahwa langkah agresif hanya memperkeruh kawasan dan merugikan diri sendiri? Atau mereka akan terus mencari celah dalam diplomasi untuk mempertahankan gengsi yang semakin sulit dijaga? Satu hal pasti, Indonesia telah menunjukkan sikap tegas, berdaulat, dan tidak akan mundur. Dalam waktu dekat, diplomasi kawasan ASEAN akan menghadapi ujian besar. Persoalan klaim sepihak Malaysia terhadap Ambalat bukan hanya urusan dua negara, tapi bisa menjadi preseden penting bagi stabilitas regional. Di tengah situasi memanas, Indonesia memiliki peluang emas untuk mengambil peran strategis, mengangkat isu ini ke forum regional dan mendorong tatanan baru dalam tata kelola maritim Asia Tenggara. Sebagai negara terkuat dan paling berpengaruh di kawasan, Indonesia bisa menjadikan kasus Ambalat sebagai momentum untuk mempertegas prinsip kedaulatan, hukum laut internasional, dan tanggung jawab kolektif menjaga perdamaian kawasan. Ini bukan semata soal perbatasan, tapi soal masa depan ASEAN. Apakah ASEAN akan tetap solid menghadapi konflik internal atau melemah karena permainan ego dan kepentingan sepihak? Malaysia punya dua pilihan, memilih jalan damai, duduk bersama, mengakui batas wilayah yang sah dan membangun kerjasama atas dasar saling menghormati, atau terus membakar jembatan diplomasi, mengorbankan peluang dialog demi ambisi jangka pendek yang justru berpotensi mempermalukan mereka di mata dunia. Satu hal tak terbantahkan, Indonesia berdiri kokoh di jalur yang benar, bersandar pada hukum internasional, menjaga ketenangan dalam diplomasi, namun tetap bersiap dengan kekuatan militer terukur. Indonesia telah menunjukkan bahwa kedaulatan bukan sesuatu yang bisa ditawar, apalagi dipertaruhkan. Bagi seluruh rakyat Indonesia, kisah ini membawa pesan mendalam. Kedaulatan bukan sekedar kata di atas kertas. Ia adalah warisan yang harus dijaga, martabat yang tak boleh dihinakan, dan prinsip yang tak bisa dibeli. Tidak untuk ditukar dengan basa-basi diplomasi, dan jelas tidak untuk dijadikan alat tawar di meja perundingan. Karena bagi bangsa yang besar, kedaulatan adalah harga mati. Dari Laut Ambalat yang berbolak hingga Pulau Rote yang menjaga batas selatan, dari puncak megah Gunung Jayawijaya di timur hingga ujung barat Sabang yang menatap Samudra Hindia, setiap jengkal tanah, laut, dan udara negeri ini bukan sekedar wilayah administratif. Ia adalah identitas, kehormatan, dan harga mati bagi bangsa Indonesia. Jika ada yang berani mengusik, menggugat, apalagi mencoba merebut, jangan harap Indonesia akan diam. Yang mereka hadapi bukan hanya pemerintah,
bukan hanya jajaran TNI di garis depan, tapi juga semangat 270 juta jiwa rakyat yang siap pasang badan, siap berdiri tegak di belakang merah putih, siap menjaga tanah ini dengan segenap daya, jiwa, dan harga diri. Jadi, kalau masih ada yang dengan pongah berkata bahwa Indonesia lemah, suruh dia menoleh ke utara, ke perairan Ambalat. Di sana, bukan cuma kapal perang yang berjaga, tapi juga pesan tegas yang menggelegar dari setiap ombak. Negeri ini tidak akan pernah tunduk pada tekanan, tidak akan goyah oleh gertakan, dan tidak akan pernah menyerahkan 1 inci pun tanah air kepada siapapun. Malaysia boleh terus menggonggong dengan klaim kosongnya, tapi Indonesia akan tetap melangkah dengan kepala tegak dan arah yang jelas. Kita tidak terjebak dalam euforia konflik, tapi juga tidak akan menutup mata saat kedaulatan dipertaruhkan. Sekarang, saatnya kita semua terlibat. Mari kawal isu ini bersama-sama, bukan hanya dengan suara, tapi juga dengan kesadaran bahwa menjaga kedaulatan bukan tugas pemerintah semata. Itu adalah tanggung jawab kolektif kita sebagai bangsa. Karena sekali lagi dan untuk selamanya, NKRI adalah harga mati.